Siapa bilang orang yang saling mengasihi itu nggak pernah konflik, nggak pernah berantem, nggak pernah ada ribut-ribut? Siapa bilang? Nggak juga. Kalau ada yang tahu sebuah band terkenal di Amerika namanya Red Hot Chili Pepper, itu yang band funk. Ada cerita, ya saya nggak bilang mereka orang Kristen ya, tapi maksudnya gini, ada cerita begini, menjelang mereka konser, menjelang, jadi mereka lagi tunggu nih di backstage gitu. Ternyata mereka tuh kan karena orang luar ya, orang bule gitu, jadi agak bebas dan sebagainya. Jadi mereka menjelang konser, menjelang perform, mereka minum bir dulu gitu sampai mabuk. Lalu konon katanya personilnya dua orang itu berantem, ribut gitu, cekcok ketika sedang mabuk. Dan cekcoknya tuh nggak main-main, itu sampai um, salah satu orang megang botol bir lalu dihajar ke kepala temennya sampai berdarah gitu. Tapi ketika panitia bilang oke, waktunya tampil gitu, mereka langsung tampil aja udah dalam keadaan kepala berdarah, dan permainannya luar biasa, bagus banget. Dan ada juga cerita-cerita band-band yang lain juga sama seperti itu, mereka cekcok tapi ketika tampil mereka hasilnya bagus. Saya pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi saya pernah konflik dengan salah seorang WL di gereja di mana saya dulu pernah bantu. Dan ketika itu saya konfliknya sejak beberapa minggu sebelumnya gitu. Lalu ada jadwal di mana dia WL-nya, saya pemain musiknya. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana ya? Gimana ya? Akhirnya Tuhan menjawab lah, maksudnya dalam bentuk rema ya, dalam bentuk rema ke dalam hati saya. Tuhan bilang gini, berantem ya berantem aja, tapi kalau di atas panggung itu bagianku gitu, kayak bagiannya Tuhan. Jadi saya ambil keputusan gini, ketika di bawah mimbar saya konflik sama dia, tapi ketika di atas mimbar saya ini satu tim sama dia. Jadi fokusnya harus tentang melayani pekerjaan Tuhan, fokusnya harus tentang melayani jemaat. Jadi kita di atas mimbar melayani harus melupakan sejenak konflik apa yang sedang terjadi di antara kita, untuk supaya maksud dalam pelayanan atau tujuan dari sebuah ibadah itu bisa tercapai, tidak terganggu oleh konflik. Apalagi kalau sampai konfliknya konyol gitu ya, hal-hal yang sepele aja gitu konfliknya. Dan ketika turun, balik lagi, saya konflik lagi. Tapi jujur saya akui, ketika saya melakukan hal itu, ketika di atas mimbar dengan orang yang sedang konflik sama saya pun, ketika saya melayani, saya tetap bisa merasakan ada hadirat Tuhan. Saya diberkati lewat penyembahan yang dibawakan oleh si WL, karena saya pun tidak setengah-setengah main keyboardnya. Waktu itu saya main keyboard, belum saya sebut ya. Jadi itu yang saya lakukan. Pas turun mimbar, selek lagi kayak lulu gua lagi gitu. Nah kita kan bisa lihat, ambil contoh dalam firman Tuhan, yaitu ketika ibu dari Yohanes dan Yakobus mendatangi Yesus, bilang gini, Tuhan apabila kamu nanti jadi raja, tolong dong Yohanes duduk sebelah kirimu, Yakobus duduk sebelah kananmu. Lalu Yesus bilang kan, oh itu bukan urusan saya, itu cuma Bapa yang berhak ngasih. Lalu mereka berdua dimarahi sama murid-murid yang lain, mereka cekcok di situ. Dan cekcok juga pernah terjadi ketika mereka memperebutkan siapa sih yang paling besar dari antara mereka, siapa sih yang paling berpengaruh dari antara 12 murid. Mereka pun sering ada konflik seperti itu, tapi mereka pun tetap kok para rasul. Pada akhirnya ketika Yesus naik ke surga pun mereka militan sekali dalam pengkabaran Injil. Nah lucunya adalah, kok ada banyak orang gereja yang pelayan Tuhan di gereja yang ketika mereka sedang cekcok gitu ya sama teman setimnya dalam sebuah pelayanan, kok bisa mereka punya pendapat gini, saya nggak bisa nih kalau kayak gini melayani nih, ini hati saya belum beres. Hatinya belum beres, nggak tahu apa yang mau diberesin gitu. Padahal cekcoknya dia juga yang buat gitu kan, cekcoknya gara-gara unsur dia juga gitu kan. Perselisihan itu kan antara dua orang atau lebih, jadi sedikit banyak ada hubungannya dengan pribadinya mereka dong. Jadi kalau setiap kali kalian yang melayani mimbar itu cekcok, kalian memutuskan untuk nggak pelayanan, loh kalian yang salah loh, kalian yang rugi, kalian yang bersalah di hadapan Tuhan. Ya kalau kalian sedang cekcok sama seseorang, sesama pelayan Tuhan,
ya cekcoklah secara dewasa. Di bawah silakan cekcok, tapi ketika melayani kalian satu tim, kalian tetap menjadi satu kesatuan dalam pelayanan yang sudah ditentukan dalam jadwal. Bukankah kalian juga mempercayai bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini? Harusnya kalian juga bisa mikir termasuk yang ada di jadwal itu atas seizin Tuhan. Kalau memang kalian terjadwal dengan orang yang kalian gak suka, kalian terjadwal dengan orang yang kalian sebel, atau kalian sedang ada konflik, bukankah harusnya kalian juga tetap percaya kalau ada campur tangan Tuhan, kenapa nama kalian bisa dipasangkan dengan orang tersebut? Harusnya jangan mundur dari pelayanan, harusnya lakukan secara dewasa. Kalau selesai pelayanan turun mimbar nggak mau ngomong sama dia, ya sudah, itu urusanmu sama dia. Tapi di atas mimbar, urusannya fokus pada Tuhan. Urusannya adalah membimbing jemaat untuk masuk dalam penyembahan. Bukan, pelayanan itu bukan tunggu hati lu beres dulu, tunggu lu damai sejahtera dulu, baru mau pelayanan. Emangnya lu bosnya? Kita kalau melayani Tuhan, kita ini hamba, kita nurutlah sama aturan yang berlaku, sama prinsip dalam Alkitab yang sudah berlaku. Jadi jangan kayak bocah ingusan gitu ya, kalau selek dikit langsung nggak mau pelayanan. Dan lucu lagi, ada juga orang yang berkamuflase dengan gini, gue minta, gue nggak jadwal dulu ya bulan depannya, gue rada jenuh nih melayani, gue pengen istirahat dulu dari pelayanan. Keren, katanya Tuhan segalanya tapi dia jenuh melayani. Agak kontradiksi gitu antara pendapat di mulutnya dengan praktek pada kenyataannya. Jadi teman-teman, konflik itu pasti terjadi, selek itu pasti terjadi. Saya pun pernah selek kok sama mentor saya, malah saya pernah selek, dan akhirnya saya sempat tidak berhubungan, tidak berkomunikasi lah dengan dia selama kurang lebih 4 tahun malah, karena jauh juga gitu ya rumah dia dengan rumah saya. Tapi akhirnya sekarang hubungan kita jadi baik lagi, bahkan masih suka bertukar pikiran tentang firman Tuhan dan sebagainya. Itu baru satu dari sekian contoh konflik yang terjadi. So, mengasihi, saling mengasihi tidak berarti kita nggak pernah konflik, tapi mengasihi itu adalah salah satu cikal bakal dari sebuah kedewasaan. Kalau kita konflik, ya sudah konflik lah, tapi kita pun harus mengasihi orangnya. Karena itu kita yang mungkin lebih dewasa, kita secara umur lebih tua, jadilah teladan. Kalian yang lebih muda, jadilah penurut. Bukan supaya direndahkan, bukan. Iya, kalau mau konfliknya berkurang, konfliknya jadi lebih minimal, ya itulah yang harus dilakukan. Yang lebih tua jadi teladan yang baik, yang lebih muda jadilah penurut yang baik. Jangan semua dipukul rata. Jangan, ini orang bedanya sama kita usianya misalnya 10 tahun, lu panggil bro juga gitu, seolah-olah umur kalian tuh bisa sama persis. Ini saya ngomong karena ini di Indonesia ya, di Indonesia, dan dalam konteks saya ini orang keturunan Chinese gitu. Iya, belajar sopan santun lah. Masa memanggil orang yang bedanya 10 tahun dengan sebutan bro, sis, itu bukan budaya kita. Bukan budaya kita itu. Panggillah dengan panggilan yang tepat sesuai dengan jati dirimu. Kamu dari keturunan mana gitu. Bukan mau main rasis juga, justru ini bukan rasis gitu. Justru kita harus sadar jati diri kita gitu. Dan karena saya melihat ada banyak orang akhirnya tidak menaruh hormat sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih senior, karena panggilan ini. Jadi cuma karena hal sederhana ini aja, cuma karena manggil bro, akhirnya ngerasa kita sepantaran gitu. Akhirnya kita melupakan tentang sopan santun, etika, dan jati diri kita juga jadi, kita ngambil jati diri orang barat ke dalam diri kita. Kalau di barat mungkin itu berlaku dan berjalan dengan baik, tapi di Asia kita harus ingat kita punya etika, kita punya sopan santun, kita punya tata krama. Jadi sekali lagi, mengasihi tidak berarti tidak pernah konflik, tapi kalau sampai kita konflik, jangan lupa kita pun harus mengasihi dia. Selesaikan secara dewasa, jangan sampai konflik ini bisa mengganggu pelayanan kita. Sekalipun kita dijadwal dengan satu tim dengan orang yang kita sedang sebel ini, tapi kita harus tetap bisa melayani dengan maksimal karena fokus kita harusnya kepada Tuhan, bukan kepada konfliknya. Disitulah kita sedang dilatih untuk sangkal diri dan pikul salib. Selamat merenung.